Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan podcast Al-Mutakin yang alhamdulillah kita selama ini sudah menjalankan kegiatan podcast ini sudah beberapa episode. Namun hari ini kita akan mulai dengan podcast spesial Ramadan 1447 Hijriah, podcast Obrol Salam. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita di rumah Allah ini, Masjid Al-Mutakin. Beliau adalah seorang psikolog. Ya. Tentu kita sudah banyak yang mengenal juga beliau selama ini di dunia maya ya, tentunya Ibu juga aktif di dunia maya ya. Iya, terutama betul. di medsos Bu ya. Iya. Di dunia digital ya. Digital. Nah, baik, saya perkenalkan hari ini kita kedatangan tamu. Ya, insya Allah mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ibu Ceria Meria Hermina. Ibu Ceria Hermina ya. Iya betul. Oh, kenapa saya sebut Meria tadi ya? Ada bayang-bayangan lain? Mungkin Pak. Cukup. Ibu Ceria Hermina. Baik, mohon maaf sekali lagi. Ibu Ceria Hermina adalah seorang psikolog yang beliau juga seorang dosen. Dia tentunya di bidang keilmuan psikologi. Beliau juga memiliki seorang honor sebagai konsultan psikologi ceria. Dan alhamdulillah hari ini kita akan bincang-bincang singkat Bu. Iya siap. Tapi padat. Siap. Harapannya berbobot tuh. Dan bermanfaat bagi umat. Amin amin. Iya insya Allah. Siap. Insya Allah Bu ya. Baik Ibu. Hari ini kita temanya ini masalah digital ini kayaknya masalah yang tidak selesai-selesai Bu ya. Terutama bagi orang tua ya. Bagi orang tua kita, kepada anak-anak kita. Nah, sekarang konsep digital ini apakah akan berpengaruh kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita? Seberapa besar pengaruhnya? Negatifkah, positifkah, Ibu? Iya, betul. Nah, apakah memang digital ini perlu ditakuti ya, Bu? Oke. Nah, baik. itu aja. Menarik ya Pak Taufik ya. Apalagi di bulan Ramadan ini tantangannya adalah anak-anak aktivitasnya tidak begitu banyak sehingga kadang larinya ke gadget gitu ya. Kadang yang membuat jadi riuh suasananya, anaknya tantrum, orang tuanya juga tantrum. Karena ngelihat anaknya nggak bisa ditegur gitu ya, sehingga rumahnya jadi meriah. Meriahnya bukan karena apa, tapi meriahnya karena ketidaksepakatan tentang penggunaan gadget. Sebenarnya anak-anak itu, apalagi usia anak 0 sampai 5 tahun, memang itu tidak disarankan. Screen time itu sama-sama benar-benar tidak boleh Pak. Karena apa? Temuan sekarang yang banyak itu adalah anak-anak yang mengalami lamban bicara. Ya, jadi ada juga anak yang sudah bicara tapi tidak bisa berkomunikasi, sehingga hal ini menjadi faktor penting untuk diperhatikan para orang tua. Tapi ada pernah kasusnya, Bu, anak saya main gadget tuh tapi bicaranya lancar. Pertanyaannya, bagaimana kondisi sosial emosionalnya? Karena selama ini dia juga berinteraksinya hanya satu arah. Nah, kalau kita bertanya baik atau buruk sama seperti pisau ya, artinya bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Itu juga yang terjadi dengan digitalisasi. Anak-anak sekarang tidak bisa dipungkiri, dia tidak dikenalkan. Proses pembelajaran sekarang, proses informasi wawasan yang luas itu diketahui justru dari digitalisasi. Sehingga penggunaannya yang harus diatur, bagaimana jamnya, bagaimana paparannya, berapa lama, apa yang perlu diakses dan boleh, itu sebenarnya yang harus diketahui orang tua. Tidak perlu takut jadinya. Jangan takut. Kelihatannya kita langsung pada point of the problemnya ya. Tapi kita berharap sih sebenarnya ada hal-hal yang kita ingin sampaikan ke pemerintah umat ini sebenarnya yang mendasari kenapa kita harus membutuhkan yang namanya digital. Tapi kita juga bagaimana cara untuk memitigasi paling tidak ya, mengantisipasi. Oke, betul. Itu kira-kira Bu. Baik. Kita lihat ciri-ciri praktisnya begini. Ketika kita mau menilai anak kita nih edik, kecanduan nggak dengan gadget. Lihat, ketika kita batasi, dia marah nggak? Dia ngamuk nggak? Kalau itu semua sudah diatur oleh gadget. Ketika kita sudah ngatur waktunya, tapi dia selalu bernegosiasi tentang itu. Jangan-jangan dia sudah edik dengan itu, sudah kecanduan. Kemudian yang kedua, sosial emosionalnya. Anak-anak tuh, saya selalu bilang sama ibu-ibu di parenting, di kegiatan parenting gitu. Bu, anak-anaknya itu kalau misalkan makan dan beraktivitas lain menggunakan handphone nggak? Iya Bu, soalnya diancam kalau nggak main handphone aku nggak mau sekolah, nggak mau makan, atau nggak mau makan. Kalau sudah seperti itu artinya ada keterikatan dengan gadget gitu ya. Ya yang itu seharusnya nggak pas. Nah, kalau di dewasa, di remaja, kita bisa ukur bagaimana sosial emosionalnya. Bagaimana ketika dia kalah bermain game harusnya wajar kecewa tapi dia ngamuk.
Saya punya klien yang Nangis kayak ya gitu juga tuh, ya. nangis, tidak hanya nangis tapi melempar benda, Mhm. marah dengan orang sekitar, mogok makan, tidak mau tidur, itu berarti sudah ciri-ciri Edik ya, bermasalah, kecanduan ya, Bu, ya. kecanduan yang harus dilakukan penanganan gitu. Bahaya nggak Bu candu itu, Bu, ya? Iya bahaya, kalau kita Bahaya selama ya? ini mungkin mengira candu itu hanya terkait dengan obat-obatan terlarang gitu ya, Oh, tapi sekarang, buktinya teman-teman di rumah sakit gitu ya, kejiwaan punya pasien juga yang oh ya, remaja-remaja yang edik dengan gadget. edik ya. Bahkan Iya. sampai kejiwaan bisa mengarah Iya, ke hilang ingat atau jiwa jadi gila atau segala macam itu mungkin lebih kepada dia tidak bisa mengontrol emosinya emosional. satu, kemudian ada yang sudah juga sampai berhalusinasi, tidak bisa juga membedakan bahwa ini adalah dunia maya, ini dunia nyata, itu sudah ada yang seperti itu, Pak. Iya betul. Sampai ada anak-anak sampai ketiduran pun kadang-kadang dia sampai begini Bu ya, Oh iya, tangannya ya, atau iya. sambil kayak pegang senjata Iya, gitu jadi ya. saya pernah punya pengalaman Pak Mhm. Taufik, klien saya itu bilang, "Ibu, saya itu, Ibu tahu arti reinkarnasi nggak?" Dia tanya sama saya begitu. Oh, iya iya Reinkarnasi iya. itu kan hidup kembali ya Bu, saya merasa masalah saya ini banyak, saya ingin Bu, saya ini reinkarnasi, saya mati dulu, nanti saya hidup. Karena Iya, dia terlalu banyak menonton. iya menonton. Nah, jadi itu sudah masuk ke dalam kehidupan yang, harusnya itu tidak nyata, tapi dia bawa ke Halusinasi ya. kehidupan nyata, itu berbahaya sekali. Oke. Gitu. Tentu ini kepada anak-anak yang pada usia-usia rentan ya Bu ya. Iya, heeh. Antara usia tadi 7 tahun ke atas ya sampai dengan Remaja, remaja ya. heeh. Mungkin kalau di tingkat remaja udah bisa mengontrol barangkali Bu ya. Ketika dia di tingkat anak-anaknya sudah bisa terkontrol dan orang tua punya, Aturan ya. aturan yang baik gitu ya dan konsisten, biasanya remajanya tidak begitu sulit kita Oh mengatur. iya. Tapi kalau sudah usianya hampir masuk SMP gitu ya, tapi tidak punya pengaturan yang jelas terkait penggunaan gadget, biasanya ketika remajanya sulit karena Sulit. dia sudah punya karakter yang Karakter yang sudah kuat melekat ya, ya. melekat. Akhirnya itu tadi ribut, tantrum, ibunya Iya. tantrum, anaknya juga tantrum di dalam rumah Rupanya gitu. ada orang tua tantrum juga ya. Ada Pak, gitu. Nah, kembali Bu, kembali ke masalah tadi kita untuk mengatasi. Kan kadang-kadang orang tua, mungkin saya juga ya sebagai orang tua, kadang-kadang membatasi dengan cara paksa Bu. Ya sudah, sini kami ambil HP-nya, tarik udah gitu. Iya, iya. Itu bisa seharusnya seperti apa Bu? Memang dalam ilmu parenting tidak ada pemaksaan harusnya. Iya. Nah, karena apa? Dampak dari pemaksaan itu sebenarnya dia akan jadi melawan di hal yang lain nanti. Mungkin dia tidak disiplin atau dia nanti di sekolah akan lebih impulsif, agresif sama teman-temannya karena di rumahnya tertekan gitu ya. Iya. Nah, sehingga pendekatan dengan anak-anak itu memang harusnya dari usia kecil memang pondasinya. Ketika dia masih sudah bisa diajak berdiskusi dan konsistensi itu Pak yang sering sulit terjadi ketika kita tidak mengizinkan anak-anak terpapar di jam, anggaplah jam 7 malam sampai jam 9. Tapi kadang orang di rumah, orang dewasa terpapar. Nah, sehingga kadang caranya bagaimana? Kita mungkin boleh menggunakan itu tapi tidak terpapar di depannya. Karena kita mungkin ada kegiatan yang lain ya, yang memang aktivitasnya pekerjaan. Tapi tolong di jam itu jangan terpapar. Sama halnya kita nggak boleh dia makan es krim, tapi kita makan es krim depannya. Iya, iya. Itu membuat dia tidak nyaman. Itu gadget tuh. Iya, iya. Jadi ini orang tua juga menjadi satu pemantik yang di persoalan ini ya Bu ya. Iya. Bukan sekedar anak yang salah sepenuhnya. Karena dampaknya sekarang tuh Pak tidak hanya masalah komunikasi, hiperaktif, anak-anak yang hiperaktif, yang aktivitas geraknya tinggi sekali karena dipicu oleh tontonan yang berubah-ubah, yang short, yang cepat-cepat itu gitu ya. Tontonan short itu ya. Iya, short tayangan. Ada gini Bu, saya barangkali punya pengalaman begini Bu ya. Ketika anak itu sudah menampilkan, loh harusnya orang tua begini loh. Itu dari tontonan Bu. Dari dia menampilkan satu video, orang tua tuh harusnya begini-begini. Tidak boleh melarang anaknya A, B, C, D. Kira-kira itu di tingkat itu anak-anak bisa dikatakan dia terpapar cerdas dan positif atau mungkin negatif Bu? Baik. Anak-anak di generasi alpha ini adalah fotokopi terbaik Pak. Oh, jadi dia cepat sekali dalam artian apapun yang dia fotokopi, baik yang baik maupun yang buruk, dia akan cepat. Sehingga nanti kita memvalidasinya. Nah, saya bilang Pak ya, saya pernah menemukan dalam beberapa waktu terakhir ini, gen alpha nih. Dia mau melaporkan orang tuanya karena merasa hak asasinya diganggu karena HP-nya dibuka. Subhanallah. Coba. Jadi saya kemarin sempat bengong juga lihat, kenapa nak ibu saya udah melanggar hak privasi, hak asasi saya. Terkait apa? Ibu saya buka HP saya, padahal baru kelas 5 SD. Artinya apa? Anak-anak ini harus dipahamkan betul apa sih sebenarnya pengawasan itu seperti apa. Dan saya selalu bilang sama ibu-ibu ketika parenting maupun bapak-bapak kadang yang hadir di parenting.
Kalau punya HP dan dikasihkan ke anak di usianya yang masih belum remaja, itu jangan pernah bilang ini HP kamu. Baik, Bu, Masya Allah. Ini masih HP orang tua, aksesnya masih di saya gitu. Iya, baik ini Bu. Ini singkat, padat, berbobot. Ini kita temukan hari ini Bu, dengan Ibu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Dari alur podcast kita beberapa episode, ini yang tersingkat, terpadat dan terbobot. Tapi insya Allah semua juga berbobot. Tapi kita harapkan ini kita lanjut. Tapi nggak salahnya juga Bu, kami ingin menyampaikan bahwasanya kalau ingin berkonsultasi dengan Ibu, tentunya dengan tim Ibu, dengan konsultan untuk di psikologi, itu melalui konsultan psikologi ceria ya. Di mana itu Bu? Letaknya ada di Jalan Gerilya, itu persis di samping Kelurahan Tanjung Pagar. Kami ada di sana. Kami ada di sana. Kemudian saya juga berpraktik di tumbuh kembangnya Dr. Iskandar Halim. Jadi biasanya di situ khusus untuk melakukan pemeriksaan anak-anaknya kebutuhannya khusus gitu. Nah, kalau nanti masjid misalkan ada ya mungkin sumber-sumber ya mungkin ya ingin berkonsultasi melalui masjid ini, Ibu berkenan barangkali? Sangat berkenan. Sangat, Masya Allah. Iya, saya berkenan sekali. Bahkan ini baru pertama ya diundang iya, Al-Mutakin. karena memang masjid kami, Bu, Masjid Al-Mutakin ini kita membuka ruang konsultasi dari beberapa ya tentunya profesional di bidangnya masing-masing, baik itu kita terbuka Bu. Masjid ini adalah bagian dari untuk yang namanya bukan hanya sekedar peribadatan Bu. Jadi peradaban juga. Sosialnya, budaya, edukasi dan sebagainya. Kita buka ruang untuk itu dan Ibu menjadi salah satu pemirsa Ibu Ceria Hermina. Hari ini beliau berkenan. Barangkali nanti pemirsa umat yang ingin berkonsultasi, tidak kita tulis di sini Bu ya. Nanti silahkan tonton YouTube beliau, like sebesar-besarnya, subscribe sebanyak-banyaknya, tonton selama-lamanya. Insya Allah itu akan bermanfaat. Gitu kira-kira Pak Taufik. Alhamdulillah pertemuan singkat kita ini semoga bisa memberikan manfaat bagi umat kita semuanya. Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadiran hari ini terima kasih, di Masjid Al-Mutakin. Jangan bosan-bosan untuk hadir selalu Bu ya. Semoga kebermanfaatannya semakin berasa luas. Baik pemirsa. Di Al-Mutakin. Alhamdulillah kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita bisa berlanjut di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta rela ulun Pak lah. Ulun minta rela.